Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sekarang tiba di video terbaru, yaitu video chapter 22 dari Financial Accounting 2. Kali ini kita akan mempelajari tentang Accounting Changes and Error Analysis. Apa sih Accounting Changes and Error Analysis? Jadi di chapter ini teman-teman akan mempelajari bagaimana sih treatment akuntansi jika ada perubahan dalam akuntansi atau perubahan metode gitu ya, dari satu periode ke periode berikutnya, dan bagaimana juga treatmentnya kalau ada error. Jadi kan dalam akuntansi itu satu dari sekian banyak record gitu ya, atau catatan, pasti akan ada yang human error, salah catat atau salah hitung, salah masukin angka, salah data. Nah gimana sih treatmentnya gitu ya. Oke, kita lanjut ke learning objective. Di chapter ini kita akan bisa mengidentifikasi dua tipe dari accounting changes atau perubahan di dalam akuntansi, kemudian menjelaskan gimana sih changes in accounting policy kalau retrospektif, kemudian yang impracticable changes, ada perubahan kebijakan, ada juga perubahan estimasi, kemudian bagaimana sih kalau kita melakukan koreksi atas error gitu ya, dan motif-motif serta menganalisa efek dari error. Ini dia outline dari chapter ini. Jadi sebenarnya dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu accounting changes dan error analysis. Kalau dilihat dari dua bagian ini, teman-teman bisa membedakan bahwa accounting changes ini adalah disengaja ya, perubahan yang disengaja oleh manajemen. Misalnya dia memang sengaja merubah tahun 2020 ini, tahun ini, misalnya dia mau ganti metode nih, menghitung inventory-nya, atau menghitung pajaknya, atau menghitung kontrak gitu ya. Dia mau bedakan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan kalau error itu adalah sesuatu yang tidak disengaja gitu, jadi kesalahan yang tidak disengaja. Gitu ya. Nah, accounting changes atau perubahan dalam akuntansi itu, bentar saya ganti highlighter dulu. Oke. Ada changes in accounting policy. Jadi yang berubah apa? Policy-nya, kebijakannya. Selain itu, selain policy, ada lagi changes in accounting estimate. Yang berubah adalah estimasi. Jadi kan kita sudah belajar nih banyak perhitungan dalam akuntansi yang melibatkan estimasi. Misalnya, kalau kita menghitung umur aset, atau menghitung residual value, menghitung piutang tak tertagih, itu semua kan pakai estimate. Nah, bagaimana kalau itu berubah gitu ya. Nah, kemudian ada lagi correction of error, dan summary dan motivasinya. Nah, sedangkan yang ini error analysis, kita menganalisis error. Error itu kalau terjadi apa sih efeknya ke SFP atau balance sheet, dan bagaimana kalau errornya di income statement. Jadi error yang terjadi di SFP dengan yang terjadi di income statement itu berbeda ya efeknya. Nanti kita lihat. Kemudian ada contoh-contoh dan bagaimana preparationnya. Langsung aja, yang pertama accounting changes ya. Jadi accounting alternatives ini maksudnya adalah dalam akuntansi itu kan memang ada yang namanya IFRS, ada PSAK gitu ya, ada panduannya, tapi masing-masing perusahaan boleh memilih nih. Jadi sudah ada panduan, misalnya untuk menghitung inventory bisa pakai FIFO, bisa pakai average gitu kan. Jadi dua itu dibolehkan, tapi perusahaan boleh milih mau pakai yang mana gitu. Nah, itu namanya accounting alternatif. Jadi ada beberapa metode yang bisa dipilih gitu ya. Atau mungkin misalnya mau menghitung depresiasi, bisa pakai straight line, bisa pakai double declining, bisa pakai sum of the years digit gitu ya, atau unit of activity kayak gitu. Nah, accounting alternatives ini efeknya adalah diminish the comparability of financial information. Jadi kalau kita rubah-rubah gitu ya, dari tahun ke tahun, kita tahun ini pakai FIFO, tahun depan pakai fresh gitu, maka dia akan mengurangi comparability, sifat dari comparability laporan keuangan. Jadi laporan keuangan akan sulit untuk dibandingkan, ya enggak? Misalnya tahun lalu pakai FIFO, tahun ini average, berarti kan akan sangat berbeda gitu ya. Dan kalau dibandingkan antara tahun lalu dengan tahun ini, jadi tidak apple to apple kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua efeknya adalah obscure useful historical trend data. Jadi kalau kita membuat analisis tren,
maka trennya jadi kurang reliable karena kan sebenarnya yang kita gunakan tahun lalu berbeda dengan tahun ini gitu. Jadi untuk membuat trend analysis pun tidak jadi kurang ini hasilnya ya, kurang handal kayak gitu. Nah, kemudian di sini ada dua tipe accounting changes ya. Tadi sudah saya sebutkan sedikit, yaitu pertama yang berubah adalah accounting policy-nya atau kebijakan-kebijakan atau metode, dan yang kedua ini accounting estimate ya. Jadi estimate itu kan namanya juga estimasi ya, perkiraan, dan perkiraan itu kan tidak saklek ya. Jadi bisa berubah-ubah gitu. Nah, sedangkan yang terakhir error are not considered an accounting change. Jadi kalau error dia bukan masuk ke accounting change ya, karena tadi saya bilang bahwa accounting change itu disengaja, intentionally. Kalau error adalah sesuatu yang unintentionally gitu. Jadi tidak disengaja gitu ya. Nah, ini dia contoh perubahan dari accounting policy ya, yang pertama. Yaitu change from one accepted accounting policy to another. Jadi perubahan dari satu metode atau satu kebijakan akuntansi ke kebijakan lain yang accepted ya, yang dibolehkan, yang diatur di IFRS atau di PSAK. Nah, contohnya adalah average cost to LIFO atau FIFO gitu ya. Dan completed contract to percentage of completion. Ini kalau misalnya seperti yang kita pelajari di chapter sebelumnya, chapter revenue recognition ya, kan kita belajar kalau mencatat revenue dengan percentage of completion ya kan, atau secara kontrak. Nah, itu bisa berubah metode dari zero profit ke percentage itu ya. Itu contohnya. Nah, adoption of a new policy in recognition of events that have occurred for the first time or that were previously immaterial is not an accounting change. Jadi kalau misalnya kita mengadopsi suatu kebijakan untuk peristiwa yang baru aja terjadi di tahun ini, jadi misalnya tahun lalu tuh nggak ada transaksi kontrak, tapi tahun ini jadi ada, gitu kan? Nah, itu bukan termasuk accounting changes ya, karena dia baru ada di tahun ini gitu. Jadi tahun lalunya memang nggak ada, jadi nggak masalah gitu. Nah, atau kalau ada ke transaksi yang tahun lalunya tuh nggak material, tapi tahun ini kita ubah gitu ya, maka itu tidak termasuk changes in accounting policy juga. Jadi misalnya transaksi yang di tahun-tahun sebelumnya dia itu tidak mengambil porsi besar, tidak signifikan, tidak material intinya ya, tidak material immaterial itu kan dipengaruhi oleh seberapa besar dia bisa mempengaruhi keputusan si pengguna laporan keuangan gitu ya. Nah, kalau dia tidak material, maka tidak dihitung sebagai perubahan di kebijakan akuntansi. Nah, sekarang treatmentnya bagaimana kalau kita ada perubahan seperti itu? Jadi ada 3 pilihan nih teman-teman, ada 3 treatment, yaitu approach ya, atau 3 pendekatan. Ketika terjadi changes in accounting policy, ada pendekatan pertama adalah currently, maksudnya adalah yang kita ubah hanya tahun ini, ya. Jadi misalnya tahun ini tahun 2020 gitu ya, kita mengganti metode, maka yang kita rubah ya hanya tahun ini. Tahun sebelumnya kita sudah lupakan, ya lupakan, tapi kita adjust ya, adjust itu sesuaikan ya saldo awal dari return earning-nya tahun lalu, gitu ya. Jadi tahun 2019 tidak kita ubah. Jadi misalkan kita melakukan perubahan di tahun 2020 nih, maka yang kita ubah metodenya ya transaksi yang di 2020 ini, misalnya tadinya FIFO jadi average gitu ya. Jadi average dimulai di tahun 2020, tapi di tahun 2019 tetap FIFO gitu. Nah, kemudian yang kita rubah adalah beginning return earning atau efek dari kalau ada perubahan itu ya. Nah, sedangkan yang kedua retrospektif. Nah, retrospektif ini adalah treatment di mana kita merubah metode di tahun ini dan metode di tahun sebelumnya. Ya, jadi kalau kita merubah metode di 2020, maka kita restate ya. Namanya tuh restate. Jadi laporan tahun lalu yang sudah terbit, ya nggak sih? 2019 kan udah terbit, sudah dipublish, sudah diaudit, sudah dibagikan ke investor gitu ya. Nah, itu kita restate dan kita hitung seolah-olah menggunakan metode yang sama dengan tahun ini. Jadi kalau tahun ini kita ganti ke average, maka tahun 2019 atau tahun lalu kita hitung lagi tuh inventornya dengan menggunakan metode average gitu. Supaya dia
apple to apple tadi ya, supaya dia bisa di-compare. Yang ketiga, prospectively atau in the future. Nah, ini adalah pendekatan di mana kita hanya merubah tahun ini dan ke depannya saja. Jadi tidak ada tahun lalu tidak dirubah. Jadi dia mirip dengan yang current, tapi bedanya adalah prospektif ini benar-benar nggak ada efek apa-apa gitu. Jadi tahun ini ya udah ke depan langsung ubah aja. Kita tidak mempertimbangkan masa lalu dan tidak perlu menyesuaikan saldo awalnya. Sedangkan kalau current ini saldo awalnya nanti akan disesuaikan. Cuma secara presentasi dia tidak mengubah yang tahun lalu. Nah, ternyata dari ketiga approach ini, IASB atau secara umum ya IFRS juga DPSAK itu pendekatannya adalah yang retrospektif atau kita rubah tahun ini dan tahun sebelumnya di restate. Karena kenapa? Rasionalnya adalah user can then better compare result from one period to the next, karena lebih make sense ya, lebih masuk akal untuk user ketika kita pakai yang retrospektif. Karena di 2020 berubah ya kita harus bandingkan kan. Kalau yang namanya laporan keuangan kan pasti disajikan 2 tahun ya teman-teman. Pasti ada tahun ini dan tahun sebelumnya. Tujuannya apa? Untuk supaya pengguna laporan keuangan tuh bisa membandingkan gitu. Karena kalau kita lihat misalnya laporan keuangan, dia hanya menyajikan 1 tahun nih. Wah, ternyata ini angkanya bagus semua gitu ya. Tapi kan kita nggak lihat tahun lalunya. Ternyata setelah di-compare dengan tahun lalu jauh lebih bagus gitu, dan ternyata dia malah menurun performanya. Jadi memang ketika melihat sesuatu itu atau melihat laporan keuangan itu butuh pembanding ya nggak, dengan industri ataupun dengan dengan perusahaan itu sendiri di tahun yang sebelumnya, untuk melihat apakah kinerjanya membaik, menurun atau stagnan seperti itu. Ya, jadi yang paling masuk akal dan diterima itu adalah yang metode retrospektif ini ya. Nah, kita lihat bagaimana sih contohnya. Nah, ini. IFRS permits a change in policy if, jadi IFRS itu membolehkan adanya perubahan kebijakan jika it is required by IFRS, jika memang perubahan itu diperintahkan IFRS. Jadi misalnya gini, kayak LIFO average gitu ya. Nah, one day IFRS bilang LIFO udah nggak boleh dipakai, berarti kan semua perusahaan harus ganti nih dari LIFO ke average atau dari LIFO ke FIFO. Nah, itu boleh gitu ya. Atau it results in the financial statements providing more reliable and relevant information. Jadi ketika perubahan policy itu justru efeknya membuat financial statementnya lebih reliable dan lebih relevan, maka ya harus dirubah gitu ya. Nah, ini dia untuk retrospective accounting change approach, company reporting the change. Nah, langkah-langkahnya apa sih ketika kita pakai yang retrospektif ini gitu ya. Yang pertama adalah adjust its financial statements for each period, each prior period ya, presented to the same basis as the new accounting policy. Jadi maksudnya adalah, kayak tadi saya bilang, kalau 2020 kita memutuskan ganti, berarti 2019 harus kita ganti nih ya. For each prior period, untuk masing-masing periode sebelumnya yang ditampilkan dengan basis yang sama dengan accounting policy yang baru gitu ya. Jadi kita ganti di tahun ini jadi average, tahun lalu pun inventornya kita hitung lagi dengan average gitu ya. Kemudian yang kedua, adjust the carrying amount of asset and liability as of the beginning of the first year presented plus the opening balance of return earning. Nah, ini dia. Teman-teman harus ingat bahwa kalau tahun lalu berubah, berarti akan merubah saldo awal di tahun ini ya nggak? Return earning itu apa sih? Laba ditahan. Nah, laba ditahan ini kan misalnya 2019. Ini 2020. Endingnya RE di 2019 akan jadi beginning di sini kan? Ya enggak? Tahun lalu laba ditahan 1 juta. Berarti di 2020 atau tahun ini saldo awal laba ditahan akan 1 juta gitu ya. Akan sama gitu dengan ending tahun lalu. Nah, kalau tahun lalunya dirubah, ya kan tadi kan ini kita ganti nih. Kalau tahun lalunya dirubah, maka ending RE-nya pun akan berubah dan beginning RE-nya akan berubah gitu maksudnya ya. Jadi efeknya tuh panjang sebenarnya ya. Kalau kita rubah tahun lalu berarti ending return earning-nya berubah, maka beginning return earning tahun ini juga akan berubah. Begitupun dengan aset dan liability kalau dia ada perubahan yang mempengaruhi dua pos itu gitu ya. Nah, ini adalah contoh soalnya. Kita akan bahas di video selanjutnya.